Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Larasati, nomor absen 31 dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Gemolong. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akar secara umum dan endodermis pada akar. Nah, penasaran kan? Yuk simak videonya sampai akhir. Nah, apa sih pengertian akar itu? Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah sebagai tempat masuknya air dan mineral dari tanah menuju seluruh bagian akar. Akar pada tumbuhan memiliki beberapa sifat, antara lain: 1. Merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh pusat bumi atau geotrop dan juga menuju ke akar atau hidrotop. Yang kedua, tidak berkubu-kubu, tidak berluas, dan tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Yang ketiga, warnanya tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, tumbuh terus pada ujungnya. Yang kelima, bentuk ujungnya seringkali meruncing hingga lebih mudah untuk menembus tanah. Akar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk melekatkan tumbuhan pada media atau tanah, karena akar memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang kedua, menyerap garam, mineral, dan air melalui bulu-bulu akar. Yang ketiga, pada beberapa tanaman, akar digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya pada ubi, kentang, dan wortel. Yang keempat, pada tanaman tertentu seperti bakau, berperan untuk pernafasan. Yang kelima, memperkokoh tegaknya tanaman. Yang keenam, sebagai alat respirasi. Yang ketujuh, alat perkembangbiakan vegetatif. Dan yang kedelapan, mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan. Akar memiliki beberapa struktur. Yang pertama, leher akar. Yang kedua, ujung akar. Yang ketiga, batang akar. Yang keempat, cabang akar. Yang kelima, rambut akar. Yang keenam, serabut akar. Dan yang ketujuh adalah tudung akar. Akar juga memiliki anatomi jaringan penyusun akar. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, korteks. Yang ketiga, endodermis. Yang keempat, perisekel atau perikambium. Akar memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah akar serabut. Jenis akar serabut ini terdapat pada sebuah tumbuhan monokotil, tetapi tumbuhan dikotil juga bisa memilikinya. Fungsi utama dari akar serabut ini adalah untuk memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Contoh akar serabut adalah pada tumbuhan kelapa, pepaya, jagung, pinang, dan bawang. Jenis akar selanjutnya adalah akar tunggang. Jenis akar tunggang ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar tunggang memiliki fungsi utama yakni sebagai penyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan berakar tunggang adalah kacang hijau, kacang tanah, asam jawa, putri malu, dan durian. Jenis akar selanjutnya adalah akar tunjang. Akar tunjang adalah akar yang tumbuhnya dari bagian akar bawah ke segala arah. Akar ini seolah-olah menunjang atau memperkokoh batang. Contohnya seperti akar pada pohon pandan dan pohon bakau. Jenis akar selanjutnya adalah akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Akar ini menggantung dan tumbuh ke bawah yakni ke arah tanah. Contohnya seperti akar pada pohon beringin. Jenis akar selanjutnya adalah akar napas. Akar napas adalah akar yang tumbuhnya tegak lurus ke atas sehingga timbul dari permukaan tanah atau air. Adapun akar napas ini terdapat pada tumbuhan darat dan tumbuhan air.
Akar napas mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Contohnya seperti akar pada pohon kayu api. Ini merupakan contoh akar dari tumbuhan anggrek. Akar dari tumbuhan anggrek merupakan contoh dari akar serabut. Ini merupakan akar dari tumbuhan Kamboja. Akar dari tumbuhan Kamboja termasuk ke dalam jenis akar tunggang. Ini merupakan contoh akar dari tumbuhan buah naga. Akar dari tumbuhan buah naga termasuk ke dalam akar serabut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utama, yaitu endodermis pada tumbuhan. Endodermis merupakan salah satu bagian utama pada akar dalam. Struktur yang terdiri dari sebuah cincin sel endodermal yang dapat menyerap air di sekitarnya. Lapisan tersebut adalah pembatas antara korteks dan stele tumbuhan. Bagian yang satu ini adalah bagian yang sangat penting untuk menyaring apa saja yang akan masuk ke dalam tumbuhan melalui tanah. Endodermis terletak di sebelah dalam korteks. Endodermis berupa satu lapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding selnya mengalami penebalan gabus. Deretan sel-sel endodermis dengan penebalan gabusnya dinamakan pita Kaspari. Penebalan gabus ini tidak dapat ditembus air sehingga air harus masuk ke silinder pusat melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal, disebut sel penerus air. Endodermis merupakan pemisah yang jelas antara korteks dan stele. Sel-sel pada endodermis ini biasanya akan mengalami penebalan pada keempat sisi radial dan memiliki sebuah zat lilin yang akan memaksimalkan fungsi pada endodermis. Jika ada air yang akan masuk ke dalam jalur sel yang bernama kaspiran, maka akan melalui penyaringan terlebih dahulu melalui endodermis. Endodermis ini juga tidak akan membiarkan gelembung gas untuk mulai masuk ke silang dan membantu untuk pencegahan gelembung atau gumpalan gas. Endodermis ini juga sangat membantu untuk mencegah keluarnya nutrisi pada tanaman. Endodermis pada akar memiliki beberapa ciri-ciri. Pertama, memiliki satu lapisan sel yang fungsi dan strukturnya berbeda dengan sel-sel lainnya. Kedua, dinding sel mengalami penebalan disebabkan oleh zat lignin, kutin, suberin, dan selulosa yang dinamai pita Kaspari. Endodermis pada akar memiliki beberapa fungsi. Pertama, mencegah zat yang terlarut ke dalam air yang akan melewati lapisan ini dan memulai dari jalur apoplas. Air yang akan masuk hanya bisa melewati endodermis dengan melewati membran dari sel endodermal secara 2 kali, atau 1 kali untuk keluar dan 1 kali untuk masuk. Yang kedua, endodermis juga akan mencegah untuk tidak masuknya gas ke dalam silen dan dapat membantu untuk mencegah emboli yang terjadi pada partikel air. Sekian penjelasan dari saya tentang akar secara umum dan endodermis pada akar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.